Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah libur panjang selama bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini Ibu juga mengucapkan maaf lahir batin karena kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Nah, di hari ini Ibu ingin menjelaskan untuk melanjutkan mengenai mata kuliah makro, yaitu kemarin sudah dijelaskan variabel di dalam pendapatan nasional. Yang kita bahas itu baru dua, pengeluaran konsumen atau konsumsi dan pengeluaran rumah tangga perusahaan atau investasi. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan variabel yang ketiga, yaitu peranan pemerintah ya. Nah, atau disebut juga dengan ekonomi sektor ketiga. Nah, karena di dalam pelaku ekonomi itu adalah salah satunya itu adalah selain konsumen, produsen, nah juga adalah pemerintah, atau disebut juga dengan ekonomi sektor ketiga. Nah, di mana peranan pemerintah di sini itu adalah karena kita menghitung pendapatan nasional dari segi pengeluaran. Nah, oleh sebab itu nanti yang kita masukkan variabel pendapatan nasional di dalam peranan pemerintah ini itu adalah dalam hal pengeluaran atau government expenditure-nya. Nah, kita lihat dulu di dalam peranan pemerintah di dalam roda perekonomian itu seperti apa. Next ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam sistem perekonomian Indonesia itu adalah menggunakan sistem perekonomian campuran atau disebut dengan mixed economics ya. Perekonomian campuran. Artinya pemerintah di sini ikut serta dalam mengendalikan dan mengarahkan jalannya roda perekonomian. Nah, ini agar dapat ya pemerintah di sini dalam mengarahkan jalannya roda perekonomian itu supaya dapat dikembangkan iklim usaha yang sehat ya. Dapat dikembangkan iklim usaha yang sehat, kemudian mengatur distribusi pendapatan supaya lebih baik, yaitu melalui APBN, yaitu mengendalikan APBN dan kebijaksanaan fiskal. Nah, jadi di sini bagaimana pemerintah tadi mengarahkan roda perekonomian itu dengan mengatur distribusi pendapatan melalui kebijaksanaan fiskal dan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita lihat dulu bagaimana kebijaksanaan fiskal ya. Nah, di sini yang dikatakan dengan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dengan jalan mengendalikan pengeluaran. Ya, jadi yang dikatakan dengan kebijaksanaan fiskal itu adalah bagaimana pemerintah mengendalikan pengeluarannya, nah, atau disebut dengan government, dan penerimaan pemerintah yang disebut dengan pajak. Nah, itu yang disebut dengan kebijaksanaan fiskal. Nah, di sini dikatakan bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah itu mempunyai pengaruh yang cukup besar ya terhadap jalannya roda perekonomian. Nah, kita tahu bahwa sektor pertama itu adalah rumah tangga individu. Nah, sektor kedua itu adalah rumah tangga perusahaan. Kemudian sektor yang ketiga itu adalah rumah tangga pemerintah. Nah, jadi campur tangan pemerintah di dalam perekonomian dilakukan lewat pengeluarannya ya, atau government di satu pihak,
dan penerimaan di lain pihak. Nah, penerimaan pemerintah itu adalah lewat tax atau pajak. Next. Nah, kemudian di sini yang kedua itu adalah lewat pengeluaran pemerintah atau disebut juga dengan government expenditure atau kita singkat biasa dengan GE. Yaitu pengeluaran yang pertama itu adalah pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah yang pertama itu adalah pengeluaran rutin, yaitu untuk membeli barang dan jasa. Yaitu di sini misalnya peralatan dan membayar gaji pegawai negeri sipil. Itu pengeluaran rutin. Kemudian ada lagi pengeluaran tanpa balas jasa. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan transfer payment. Nah, itu misalnya subsidi, hibah kepada rakyat miskin. Nah, kemudian subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, kemudian pembayaran pensiunan dan bantuan bencana alam. Nah, itu termasuk pengeluaran rutin. Kemudian pengeluaran rutin yang lain itu adalah membayar cicilan utang. Itu pengeluaran pemerintah yang kita sebut juga dengan government expenditure. Kemudian pengeluaran yang kedua itu adalah pengeluaran pembangunan. Nah, di sini yaitu biaya departemen, biaya daerah, bantuan proyek. Nah, kemudian pengeluaran rumah tangga individu atau konsumsi atau biasa disebut dengan disingkat dengan C. Pengeluaran rumah tangga perusahaan disebut juga dengan investasi. Kedua pengeluaran rumah tangga ini bersama-sama dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure itu membentuk pengeluaran agregat. Nah, untuk ekonomi 3 sektor disebut dengan ekonomi 3 sektor yang membentuk formula Y atau pendapatan nasional sama dengan C plus I plus J, konsumsi, investasi plus government. Nah, ini formula kita yang selanjutnya. Kalau ada peranan yang kita masukkan ke dalam pendapatan nasional itu adalah government. Nah, kemudian seperti juga investasi. Nah, konsumsi, tambahan government itu akan memperbesar arus perputaran pendapatan nasional. Oleh sebab itu, investasi, government, ada satu lagi konsumsi, itu disebut dengan injeksi pada pendapatan nasional. Nah, next. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penerimaan, ya. Penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah atau juga disebut dengan pendapatan pemerintah. Jadi penerimaan pemerintah itu disebut dengan pendapatan pemerintah. Nah, harus kita garis bawahi, penerimaan pemerintah, pendapatan pemerintah itu hanya sebagian kecil dari pendapatan nasional. Jadi ingatkan bahwa pendapatan nasional itu hanya sebagian kecil dari pendapatan pemerintah. Jadi bukan pendapatan nasional itu bukan identik dengan penerimaan pemerintah. Nah, hanya sebagian kecil saja pendapatan pemerintah itu untuk yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Artinya, pendapatan nasional itu bukan hanya milik pemerintah, tapi juga merupakan pendapatan seluruh pemilik sektor produksi. Artinya, pendapatan nasional itu merupakan pendapatan seluruh masyarakat yang ikut serta di dalam proses produksi nasional.
Nah, oleh sebab itu formulanya tadi itu adalah pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi plus investasi plus government. Nah, penerimaan pemerintah yang pertama itu adalah berupa pajak langsung. Jadi penerimaan dalam negeri, ya, penerimaan pemerintah yang pertama itu berasal dari dalam negeri. Yang pertama itu adalah pajak langsung. Nah, pajak langsung ini artinya beban pajak yang tidak bisa digeserkan pada pihak lain. Nah, artinya beban pajak ini dikenakan pada pribadi yang berhak dikenakan beban pajak. Jadi tidak bisa digeser atau dibebankan pada pihak lain. Misalnya di sini adalah yaitu pajak pendapatan, pajak perseroan, IPEDA, dan lain-lain. Penerimaan dalam negeri yang kedua itu adalah pajak tidak langsung, yaitu beban pajak dapat digeserkan kepada pihak lain sebagian maupun seluruhnya. Nah, misalnya di sini adalah pajak penjualan, cukai, bea masuk, pajak ekspor, dan lain-lain. Nah, untuk pajak penjualan itu bisa dikenakan kepada konsumen. Misalnya kan biasa kita makan di restoran, nah itu di dalam billingnya itu sudah termasuk yang kita bayar itu ada pajak penjualan. Kemudian cukai. Nah, cukai ini biasanya dikenakan sebagian kepada konsumen. Contohnya rokok. Nah, rokok itu dibungkus rokok itu kan tertera cukai yang jadi harga yang dibayar oleh pembeli rokok itu sudah identik membayar cukai, yaitu pajak tidak langsung. Kemudian bea masuk juga, bea masuk misalnya impor. Nah, itu juga termasuk di dalam dikenakan kepada konsumen sebagian, dimasukkan ke dalam harga jual barang impor. Kemudian pajak ekspor juga seperti itu, ya, pajak yang dikenakan sebagian kepada konsumen. Kemudian ada lagi yang disebut dengan penerimaan dalam negeri itu yang bukan pajak. Nah, misalnya laba pemerintah. Nah, misalnya pemerintah itu ada perusahaan yang milik pemerintah. Nah, labanya itu dimasukkan ke dalam penerimaan. Nah, tapi sebagian itu berarti bukan pajak. Jadi sebagian dari laba yang didapatkan oleh pemerintah dari hasil usaha, badan usaha milik pemerintah, nah itu dimasukkan di dalam penerimaan yang bukan pajak. Nah, juga hasil penjualan sertifikat, saham, atau surat berharga milik pemerintah. Nah, itu disebut dengan penerimaan pemerintah berasal dari dalam negeri tapi bukan pajak. Next. Kemudian penerimaan dalam negeri, kemudian tadi penerimaan dalam negeri, yang kedua itu adalah penerimaan pembangunan. Nah, ini berasal dari bantuan luar negeri. Nah, biasanya bantuan luar negeri ini berupa bantuan program, kemudian juga bantuan proyek. Nah, bantuan program saya contohkan di sini misalnya pada BKKBN. Nah, BKKBN itu bantuan programnya itu berupa bantuan proyek. Bantuan proyeknya itu adalah misalnya menyediakan alat-alat kontrasepsi, kemudian alat-alat yang untuk pengendalian
perkembangan jumlah penduduk. Nah, itu disebut dengan bantuan proyek, ya. Bantuan programnya itu adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, bantuan proyeknya itu adalah alat-alat kontrasepsi, kemudian obat-obat dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kita di dalam penerimaan pembangunan, ya, yang berasal dari bantuan luar negeri.